Shalom saudaraku, mari kita melanjutkan renungan kita dari Yakobus pasal 2 ayat 10. Satu kesalahan yang merobohkan segalanya. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sudah bayangkan seorang pengendara yang selalu berhenti di lampu merah, selalu memakai sabuk pengaman, selalu mematuhi batas kecepatan, tapi pada suatu hari ia menerobos satu lampu merah saja. Di depan hukum, ia tetap dinyatakan sebagai pelanggar lalu lintas. Satu pelanggaran sudah cukup untuk menjatuhkan status taat hukum yang selama ini ia banggakan. Inilah yang sedang diajarkan Yakobus kepada jemaat yang dia layani. Konteksnya adalah soal pilih kasih. Sikap membeda-bedakan orang kaya dan orang miskin dalam persekutuan atau di gereja. Mungkin ada jemaat yang berargumen, tapi kami sudah melakukan banyak hal yang benar. Kami rajin beribadah, kami tidak mencuri, kami tidak berzina. Masa hanya karena soal sikap kepada orang miskin kami disebut bersalah? Nah, Yakobus menjawab dengan tegas, ya. Hukum Allah bukan kumpulan peraturan yang berdiri sendiri-sendiri di mana kita bisa memilih mana yang mau dipatuhi dan mana yang bisa diabaikan. Hukum Allah adalah satu kesatuan yang utuh karena bersumber dari satu pemberi hukum yang sama, yaitu Allah sendiri. Melanggar satu perintahnya berarti menunjukkan bahwa kita bersedia untuk tidak tunduk pada kehendaknya. Dan itulah inti permasalahannya. Pemikiran ini seharusnya menghancurkan kebanggaan rohani kita yang semu. Kita mungkin seringkali membuat daftar dosa yang besar dan kecil, lalu kita merasa aman karena tidak melakukan yang besar-besar. Tapi di hadapan Allah yang kudus tidak ada dosa yang sepele. Setiap pelanggaran sekecil apapun menunjukkan bahwa hati kita belum sepenuhnya tunduk kepadanya. Kabar baiknya adalah kesadaran akan ketidakmampuan kita untuk sempurna inilah yang mendorong kita berlari kepada Yesus satu-satunya yang telah memenuhi seluruh hukum Allah dengan sempurna untuk kita. Kasih karunia-Nya bukan berarti kita bisa meremehkan hukum, tapi mendorong kita untuk hidup semakin sungguh-sungguh di dalam ketaatan. Nah, sebagai refleksi, apakah ada bagian dari kehendak Allah yang selama ini saudara anggap tidak terlalu penting? Ingatlah bahwa di mata Tuhan, ketaatan yang setengah-setengah adalah bentuk ketidaktaatan. Mintalah Roh Kudus untuk menyingkapkan area dalam hidupmu yang masih belum sepenuhnya tunduk kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengaku bahwa kami sering memilih ketaatan yang nyaman bagi kami. Ampuni sikap hati yang meremehkan sebagian perintah-Mu. Berilah kami hati yang sungguh-sungguh ingin menyenangkan-Mu dalam setiap aspek kehidupan, bukan hanya dalam hal-hal yang mudah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.